Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 6. Terjebak permainan sendiri. Tok tok tok. Masuk, jawab Daniel. Pak, ini berkas penandatanganan kontraknya, kata sekretaris Daniel yang bersuara rada basah, belum lagi pakaian ketatnya. Ada apa nyonya? Kaget sekretaris itu langsung menjauh saat tangan Alia hampir sampai ke pahanya. Rok tante terangkat ke atas, tante gak sadar ya? Tanya Alia mengingatkan saat melihat rok sekretaris itu terlalu ke atas membuat ia semakin ketat. Ah, iya, aku tidak sadar, sungkan wanita itu lalu langsung keluar dengan cepat karena wajahnya sudah memerah. Kepolosan Alia membuat keadaan pria itu menyadari rencananya. Malam harinya, Al, aku akan keluar malam ini, kata Daniel setelah selesai makan malam pada Alia yang tengah memberi makan ikan-ikan di akuarium raksasanya. Iya, Dedi, jawab Alia yang tengah berdiri di atas lemari akuarium memberi makan ikan-ikan cantiknya. Spontan saja Daniel berhenti menaiki tangga lalu beratap ke belakang. Al, kamu di mana? Curiga Daniel saat pelayan mengatakan Alia tengah memberi makan ikan. Daniel bicara pada Alia tanpa beratapnya. Di sini, Dedi, kata Alia melambaikan tangannya dari sudut akuarium, tepatnya di atas lemari setinggi 2 meter. Astaga, bocil ini. Turun, tegas Daniel menghampiri Alia lalu membantu gadis kecil itu turun. Tapi kan mereka belum kenyang, Dedi, kata Alia beratap ikan-ikan yang masih berkumpul mencari makan. Mengapa naik ke atas lemari setinggi itu? Kalau jatuh bagaimana? Tegas Daniel saat lagi dan lagi. Akuarium itu menjadi akar permasalahan. Kan ngasih makan ikan. Mana nyampe Alia ngasih makannya kalau berdiri di sini? Alia beratap kaca paling atas akuarium yang tingginya hampir 2 kali tinggi Alia. Hah, ini kan ada mesin buat kasih makannya, tunjuk Daniel pada tombol di sudut kiri akuarium. Oh, Alia nggak tahu, Dedi. Kekeh Alia lalu menekan tombol itu berulang kali dengan senang saat ikan-ikan berkumpul makan. Selesai bersiap-siap, Daniel menuruni tangga dengan cool. Dedi ganteng juga ya, pendapat Alia, kalau dipandang ternyata pria dewasa itu memang tampan dengan pesona khasnya. Al, aku pergi ya, kata Daniel pada gadis kecil yang bersandar ke akuarium itu. Alia menghampiri Daniel yang berdiri di 2 anak tangga terakhir. Pasang kancing kemejanya, Dedi. Alia berjinjit lalu memasangkan 2 kancing atas kemeja yang tidak dikancingkan oleh Daniel. Daniel terpaku menatap mata indah Alia yang hangat seperti tanpa beban, membuat hati Daniel tenang memandangi gadis cantik itu. Dedi pulang jam berapa? Tanya Alia mengambil tangan Daniel yang masih terpaku itu lalu bersalam. Tidak usah menungguku, tidurlah dulu, jawab Daniel dengan suara sayu. Ya udah, Alia ke kamar dulu ya, Dedi, pamit Alia akan menaiki tangga. Alia, tunggu. Daniel memegang kedua bahu Alia yang berdiri di hadapannya. Dah, Dedi, ceria bocil itu melambaikan tangannya pada Daniel yang sudah berjalan dengan perasaan rembuk redam itu. Daniel yang sedang menyetir mobil itu melamun dengan segala beban pikirannya. Bukankah istri seperti Alia yang aku inginkan? Istri yang tidak akan melarang ataupun membatasi setiap keinginanku. Bahkan gadis kecil itu sama sekali tak melarang ataupun berkomentar apa-apa tentang kebiasaanku, ucap Daniel menarik nafas panjang. Alia menepati janjinya bahwa dia tak akan melarangku, harusnya aku senang. Tapi mengapa setelah menikah saat Alia tak melarang, hatiku rasanya sakit. Bahkan aku jadi merasa Alia tak peduli terhadapku. Lirih Daniel, perasaannya benar-benar diotak-atik oleh keadaan. Aku suaminya dan dia tahu dengan jelas bahwa aku akan bersama wanita lain malam ini. Tapi mengapa dia tidak melarang atau marah padaku?
Daniel memukul setir mobilnya merasa tersakiti oleh keadaan. Daniel meminggirkan mobil lalu keluar dari mobil bersandar dengan perasaan tak menentu menatap langit malam yang bertabur bintang. Ada apa dengan diriku? Aku yang memintanya tetap diam. Tapi saat dia diam membiarkan aku melakukan apapun sesuka hatiku, perasaanku malah sehancur ini. Lirih Daniel tak mengerti dengan keinginan dirinya sekarang. Alia masuk ke kamar lalu berbaring sambil bermain ponsel menikmati kesendirian. Gimana ya caranya biar Dedi berhenti main wanita? Kalau Alia larang kan udah janji sama dia sebelum nikah kalau nggak akan ikut campur. Alia terdiam memikirkan sebuah rencana. Sesampai di klub, lama sekali sampainya, komplain Joe saat Daniel ikut bergabung di meja lingkar tempat kelima sahabatnya tengah minum. Ya tunggu bocil bobo dululah, kalau tahu pasti dia marah. Tawa meledak Boy meminum whiskinya. Beneran begitu Neil? Tanya Ricard tertawa bersama yang lain melihat wajah gusar Daniel yang sangat kusut. Jangankan marah, bahkan dia sama sekali tak melarang aku. Senyum kecut Daniel meneguk habis segelas wine di atas meja lalu bersandar memijit pelipisnya. Bagaimana bisa begitu? Kelima sahabat Daniel langsung ke mode serius sebagai seorang sahabat. Lalu bagaimana reaksinya saat tahu kamu akan keluar malam? Tanya Ziko. Iya Daddy, jawab Daniel semakin tak karuan membayangkan wajah Alia lalu meneguk lagi segelas whisky. LTU saja, jawab Rick melotot tak percaya lalu meminta pelayan membawa semua minuman yang ada di atas meja. Agar tak ada yang minum sampai mabuk antara mereka. Lia, apa menurut kalian dia sama sekali tak menganggapku suami hingga dia tak peduli? Pertanyaan mendalam Daniel. Tunggu, bukankah sebelum menikah kamu yang meminta Alia agar tak ikut campur urusanmu, lalu kenapa sekarang kamu malah mengeluh? Ucap Joe yang secara tak langsung ingin mengeruk isi hati Daniel. Lah, kalau memang begitu berarti dia istri yang penurut, bukan? Kesimpulan Boy. Entahlah, perasaanku hancur saat didiamkan begini, jawab Daniel sejujurnya. Astaga, sepertinya kau terjebak dalam permainan yang kamu buat sendiri Neil, geleng kepala Ziko. Maksudmu? Tanya Daniel. Bocil polos itu telah masuk ke hatimu lewat kemarahanmu padanya, jawab Boy to the point. Bagaimana aku tak marah, dia sangat bandel sampai kepalaku pusing melihatnya, pernyataan valid Daniel. Marah itu berarti peduli Neil, ucapan spontan Joe teringat perlakuan berbeda Daniel kepada Alia. Dia istriku dan papanya menitipkan dia padaku, wajarlah aku peduli, jawab Daniel yang sangat bimbang dengan apa yang dia rasakan. Aku yakin hatiku belum mencintainya, tegas Daniel yang bisa merasakan itu. Mungkin hatimu belum, tapi bahasa tubuh yang kau tunjukkan untuknya itu sudah lebih dari cinta, bahkan cenderung kasih sayang. Seulas senyum Ricard menatap Daniel yang terlihat sangat bimbang. Sudahlah, aku pusing memikirkan semuanya. Lelah Daniel memilih pulang saja saat kepalanya semakin sakit mendengar hingar-bingar musik serta lampu sorot yang menari-nari. Ah, sayang, ucap Meriska saat Daniel menabraknya.
teriak Meriska merasa sakit saat dia akan membuka kancing bagian atas baju Daniel, tapi pria itu malah mencekam tangannya. Daniel, Boy langsung melepaskan tangan Daniel yang mencekam tangan wanita itu sampai dia menangis. Bahkan Alia tak membiarkan kancing kemejaku terbuka dan wanita ini mau membukanya. Kesal Daniel mendorong kesal wanita itu lalu segera pulang. Dia telah terjebak oleh permainannya sendiri. Pendapat Boy menatap Daniel yang perlahan hilang. Dia sudah tidur, suara lirih Daniel menatap Alia yang ternyata sudah tertidur lelap. Daniel naik ke atas ranjang menatap istrinya yang tidur seperti sate bakar yang terus berbalik ke sana kemari mencari tempat nyaman. Al, suara berat Daniel saat dia berbaring di samping Alia yang tidur memunggunginya itu. Nyi, gumam Alia yang merasa tidurnya terganggu saat Daniel menarik selimut. Dedi pulang, batin Alia saat merasakan Daniel berada di belakangnya. Mata Alia memang tak mengantuk sedari tadi walaupun sudah larut malam, makanya dia berbalik ke sana kemari agar dapat kenyamanan supaya bisa tidur. Tanpa membuka matanya, Alia berbalik lalu memeluk leher Daniel yang berbaring menghadapnya. Ternyata Dedi tak main wanita hari ini sepertinya. Batin Alia yang bisa menghirup aroma parfum Daniel tanpa bercampur dengan parfum wanita. Daniel yang masih dalam perasaan gundah itu langsung membalas pelukan Alia yang tertidur nyenyak itu. "Aku suamimu Al, bukan bantal guling," suara lesu Daniel saat kaki Alia malah ikutan naik ke atas pahanya. Ya pasti bocil itu menganggap Daniel guling kalau begitu cara memeluknya. Karena merasa gerah Daniel melepas beberapa kancing kemeja bagian atasnya. Astaga Dedi, batin Alia merintih semakin menyusup ke pelukan hangat Daniel agar pria dewasa itu tidak melihat wajahnya yang pura-pura tidur. Aroma tubuh pria dewasa itu sangat semerbak memenuhi penciuman Alia saat kancing bajunya dibuka. Saat Daniel mengecup keningnya, Alia langsung membuka mata seolah terbangun. "Dedi sudah pulang?" tanya Alia matanya menatap wajah Daniel sayu. "Baru pulang," jawab Daniel. "Maaf ya Dedi." Alia tidur di ranjang Dedi. Alia langsung bangun akan pindah agar Daniel tak terganggu dengan kehadirannya. "Di sini saja tidur sama Dedi." Suara berat Daniel di dekat telinga Alia yang membuat gadis kecil yang berbaring itu merinding. Daniel memeluk Alia erat sampai wajah Alia menempel di dadanya. Tidur kembali. Lembut Daniel mengelus kepala Alia merasa bersalah telah membuat gadis kecil itu terbangun dari tidur lelapnya. "Dedi mabuk?" tanya Alia saat menghirup aroma alkohol dari mulut Daniel. "Dedi minum tapi Dedi tidak mabuk kok," jawab Daniel. "Bagaimana bisa begitu?" tanya Alia mendongak. "Ya bisalah, minum 2 gelas alkohol tak akan membuat aku mabuk," pernyataan valid Daniel. "Bukannya minum seteguk langsung mabuk?" tanya Alia balik. "Alkohol adalah minuman sehari. Hariku jadi itu tak terlalu berpengaruh lagi terhadapku," jawab Daniel mematikan lampu utama kamar meninggalkan lampu tidur.
Dedi takut, rengek Alia yang kalau tidur tak pernah lampu dimatikan. Tenanglah, Daniel mengelus kepala Alia lalu memeluknya dengan erat. Empuk sekali bocil gemoy ini, senyum lebar Daniel merasakan tubuh Alia yang sangat kenyal. Beberapa menit kemudian Alia sudah tertidur lelap. Baru kali ini aku memeluk wanita sampai wajahnya menempel di dekat hati dan jantungku. Daniel merasa sangat tenang dan nyaman dalam posisi begini. Wah, sedikit lagi misi Alia selesai. Nggak sabar dapat reward dari ayah. Batin Alia lalu tertidur nyenyak dalam pelukan hangat Daniel. Pagi harinya. Astaga, Alia langsung memegang dadanya yang berdebar tak karuan menatap wajah tampan Daniel di balik cahaya matahari pagi. Pria dewasa itu masih tidur memeluknya di pagi hari. Dedi, Alia membangunkan Daniel agar melonggarkan pelukannya dan saat Daniel terbangun Alia langsung berlari ke kamar mandi karena ingin pipis. Jam berapa sih? Suara berat Daniel duduk bersandar ke kepala ranjang masih merasa sedikit pusing. Daniel mengambil ponselnya lalu mengecek beberapa hal yang dia ingin tahu lewat ponselnya. Wih, ponsel baru nih, ledek Alia mengambil lalu memandangi ponsel baru Daniel yang cukup menarik karena berwarna rose gold. Ponselku kan sudah kamu hancurkan bocil, jawab Daniel menatap Alia lembut tanpa marah. Wajar untuk dihancurkan isinya 25++, tatapan sebelah mata Alia yang mengundang senyum yang nyaris menjadi tawa di wajah Daniel. Bersambung.